Kita ketemu lagi. Video kali ini kita akan review One Piece chapter 1155. Chapter berlanjut ketika Rox bertemu dengan Loki dan bertanya soal ayahnya. Loki menjawab kalau dia benar-benar di sini adalah Elbaf, sedangkan ayahnya Harlat masih pergi keluar Elbaf. Loki terlihat senang melihat manusia normal pertama kali kalau mereka bisa bergerak. Rox terkejut mendengar Loki menyebut ayahnya, yang artinya dia adalah putranya Harlat. Rox bertanya, pasti Harlat masih bisa dihubungi meskipun dia sedang berpergian. Rox juga bertanya nama Loki, kemudian Rox menyuruh Loki untuk pulang dan mengatakan kepada orang rumahnya bahwa Loki mengalami luka serius, jadi Harlat harus segera kembali ke Elbaf. Loki langsung marah dan tidak ingin diperintah oleh seorang manusia. Loki melanjutkan, Rox berharap ayahnya kembali karena dirinya terluka. Loki menganggap kalau manusia lemah tidak berhak memerintahkannya. Terlihat Rox tanpa ragu mulai siap mengayunkan pedangnya dan hakinya mulai keluar. Narator menjelaskan teknik pedang Rox terkenal karena dampak brutalnya, seperti palu raksasa atau meriam dikatakan bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sehingga Loki terkena serangan besar dari Rox. Dengan begini, Rox mengatakan kalau Loki mengalami luka serius. Narator mengatakan bahwa perjalanan Harlat terganggu gara-gara orang gila ini. Di saat insiden di Reverie di sana tampak heboh bahwa 5 raja telah diculik. Kita lihat di ruangan bunga, Aimu sama. Kita melihat Gunko juga sebagai pelayan dan Rox tanpa ragu dia duduk di depan Aimu sambil memegang sebuah senjata. Aimu mengatakan nyawa para raja itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memerasku. Rox membalas kalau itu memang benar, tapi dengan itu bisa tanah suci menjadi kacau. Narator menjelaskan insiden seperti ini menjadi yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang penyusup berhasil masuk ke ruang bunga yang terletak jauh dalam tanah suci. Narator melanjutkan, kalau pria ini mengaku penggemar Davy Jones, dia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan pada saat itu, sehingga dia berkata seperti ini. Rox berkata, tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali. Tapi insiden ini tak pernah diungkap ke publik. Tapi pada saat itu juga ada satu penyusup lainnya. Para Tenryubito terkejut ada manusia sebesar itu, mereka ingin membuat dia menjadi budak mereka. Dan benar, dia adalah Harlat. Terlihat dia panik melarikan diri dari kepungan para prajurit di sana. Mereka berpikir kalau Harlat yang menculik 5 raja itu. Kemudian, ada yang mengatakan kalau Laksamana ada yang terbunuh dan dia melarikan diri. Dia adalah Rox. Tanpa sengaja, mereka berdua, Rox dan Harlat, bertemu di sini. Harlat tampak kesal. Dia berpikir bahwa orang ini yang telah membuat dia menjadi kambing hitam yang telah menculik para raja. Sementara Rox dia tampak terkejut melihat raksasa ternyata ada di sini juga. Kita lihat di sini tampaknya Rox mengalami luka setelah dia berhasil kabur dari ruangan bunga. Dan momen epik terjadi. Harlat bentrok dengan Rox. Bentrokan membuat dampak hampasan dengan radius 5 km. Kemudian di sini mereka mulai saling mengenalkan diri, lalu Rox menyuruh Harlat untuk mengerahkan serangan-serangannya ke tengah kota karena jika sampai tertangkap maka dia yang akan menjadi budak. Dan mereka berdua kabur bersama. Rox berkata jika dia Harlat selama dari kekacauan ini, dia ingin bertemu lagi. Narator menjelaskan Rox telah mengalahkan seorang laksamana angkatan laut sebelumnya. Meskipun sudah dirawat, sang laksamana tidak selamat lagi. Dengan begitu, perbuatan Rox sebagai dosa besar sehingga dia mendapatkan harga bounty yang sangat besar. Tapi di sini masih belum terungkap harga bounty Rox pada saat itu. Lalu beberapa waktu kemudian sebuah kapal yang membawa upeti untuk Tenryubito telah diserang, gerbang keadilan juga dihancurkan. Pelakunya kabur. Uangnya yang dicuri nantinya digunakan sebagai operasional untuk mendukung aviasi bajak laut Rox. Di sini kita lihat Rox sambil memegang orang-orang yang memiliki bounty. Narator melanjutkan, hingga saat itu Rox selalu bertindak melawan pemerintah dunia, tapi setelah itu dia mengincar juga bajak laut. Jadi di dunia bajak laut terdapat tradisi yang lama, yaitu Davy Bag Fight. Pada kru bajak laut akan bersaing dengan sebuah pertandingan. Dengan mempertaruhkan bendera mereka, Rox manfaatkan ini untuk membentuk krunya. Bahkan sebelum punya bendera bajak lautnya sendiri, banyak orang yang bergabung dengan krunya. Dan saat itu, Rox bersama krunya menuju Elbaf. Terlihat Harlat telah kembali dan Loki dirawat. Loki dalam hatinya berpikir tidak menyangka ayahnya kembali hanya untuknya.
Sedangkan Rox bersama krunya disambut dengan makanan, Rox langsung pada intinya dia mengajak Harlat menjadi krunya. Karena mereka berdua sama-sama ditolak oleh pemerintah dunia. Tentu saja, Harlat menolak karena jika bergabung dengannya, maka apa yang dia bangun hilang sekejap. Dia ingin Harlat bergabung dengannya dan menantang segalanya. Harlat mengatakan kalau itu adalah budaya Elbaf yang lama. Lalu Harlat bertanya ke krunya buat apa mengikuti Rox, maka akan membawa mereka kepada hancuran. Di sini kita tahu nama-nama dari kru Rox. Pertama, Shiki. Dia tertawa ketika dia mendengar perkataan Harlat. Shiki berkata kalau mereka semua tidak mengikuti Rox, tapi mereka semuanya memiliki tujuan masing-masing. Kemudian, bagi Ham Stussy. Stussy berkata kalau rencana Rox menggiurkan dan menjanjikan serta bisa membuat kaya raya. Kemudian seorang gangster bernama Marlon. Marlon berkata kalau Pulau Hachinosu adalah pulau pengasingan, seluruh dunia mengirimkan penjahat terburuk ke pulau itu untuk pengasingan. Lalu Shirohige, dia berkata kalau itu pulau yang tandus, tidak bisa menghasilkan makanan. Kemudian Wang Zi, Ganzui mengatakan pulau itu punya endapan emas. Sebuah organisasi gelap akhirnya menemukannya dan memanfaatkannya mereka, bantu para penjahat kaya raya. Inilah membuat pemerintah marah besar. Rox melanjutkan, siapapun yang berani mendekati pulau itu akan diserbu oleh para penjahat, jadi mereka membuat kesepakatan dengan pemerintah. Permintaannya adalah pemerintah mau berani bayar berapa agar Rox dan lainnya berani merebut pulau itu. Jadi setelah menaklukkan pulau itu, mereka membagi jarahan harta dengan pemerintah, tapi Rox tidak ingin memberikan pulau itu beserta para penjahatnya di sana. Jadi Rox menjadi pemimpin Hachinosu dan mengubah pulau itu menjadi surga bajak laut. Rox menggunakan pulau itu sebagai markasnya, kemudian dia akan menghancurkan angkatan laut lalu meruntuhkan tanah suci, dan setelah itu dia yang akan menjadi raja dunia. Harlat berkomentar, kalau ini artinya Rox menjadikan seluruh dunia menjadi musuhnya. Rox berkata seorang harus melakukan sesuatu, tidak ada kekuatan yang abadi. Sedangkan Rox terus-menerus mengajak Harlat agar bergabung dengannya. Di sisi lain, Loki melihat ini. Naruto menjelaskan bahwa di sini Loki telah menemukan penyelamatnya, sedangkan Harlat tidak ada hentinya mendapatkan tawaran dari Rox. Tapi suatu hari Rox telah mewujudkan mimpinya, yaitu memiliki kru yang berisikan para monster. Di akhir chapter, komentar mengatakan perjalanan sang legenda telah dimulai, berakhir chapter kali ini. Di chapter ini kita tahu dan lebih difokuskan dengan perjalanan Rox. Awal mula dia membentuk krunya hingga menantang pemerintah dunia dan tujuan yang ingin menjadi raja dunia, sama halnya seperti tujuan dari Kurohige. Di sini Rox benar-benar sangat gila. Dia bahkan masih bisa lolos setelah dia bertemu dengan Aimu.